Ochogahara. Ochogahara. Itu apa? Itu nickname tersembunyinya Wolf. Oh, Karena dia Udah udah nggak tersembunyi lagi dong kalau gini ceritanya. Oh udah nggak tersembunyi. Ya kan lo Semua orang juga udah tahu. udah rahasia umum ya. Oh, iya. Tapi kita lihat nih ya, ketika Onyx saling bertemu, apa yang akan mereka lakukan dari segi drafting, karena masih sangat hati-hati ya. Aku lihat dari segi draftingnya, One juga tetap ditutup, One. Fredrin juga dieliminasi. Tapi kalau Fredrin sih emang spesifik banget ya. Kayak Spesifik. King Kong juga kayaknya udah lumayan capek kalau harus ngadu assassin lawan Iya. tank. Tapi ya ini flex. Menurutku flex. Vex ya? Masih flex. Karena menurutku balik lagi King Kong dengan powernya dia. Kalaupun emang dia harus pakai Basya, ya berarti Brusco-nya harus Angela. Oh, oke. Dan tampaknya respon Onyx masih sama lah ya, bisa dibilang sama seperti Onyx dan Savero. Memang di knockouts ini terutama Moskov-nya cukup gemilang, beserta dengan juga Gatot Kaca. Ini hero-nya Brusco diambil tuh. Coach Why Not langsung, lah tahu aja nih. Tapi ini bentuk antisipasi, Iya. karena Farsa masih ada, dan kalau ada Gatot Kaca nih Farsanya nggak bisa di-pick secara bebas. Dan ingat, Baxia Farsha ini ngeselin banget loh. Tubruk tetes. Nah itu. Oh iya. Kita pakai Baxia Shield United ditabrak, terus dihajar pakai Feather Air Strike. Itu bener-bener kayak susah buat escape loh. Iya. Dan ini fun fact sedikit ya teman-teman ya, dari zaman Onyx season 10, aku juga sering nanya kayak Selena Super Friends tuh di Scrim sering muncul nggak sih? Katanya kalau di Scrim itu bahkan dia berani buat first pick. Selenanya, iya. Karena biasanya itu buat opening Super Friends-nya biar kayak apa ya, melenturkan jarinya dia. Makronya. Kayak pemanasan lah Iya, buat iya. dia. Karena lumayan high mekanik ya untuk main Selena Buat ini Selena, juga ya. betul. Dan sekarang Cloud-nya udah langsung diamankan juga secara damage ini. Wait, funny. Wah ini seperti biasa ya Onyx ya. Pick ketiga biasanya pick buat jungler. Dan sama, dan aku ngeliatnya Selena tadi di pick justru biar Onyx nggak pick Farsa juga. Jadi sama-sama deny. Tindakan preventif ya. Iya, keduanya. tindakan preventif. Jadi Gatot Kaca untuk prevent, Selena juga untuk prevent, dan ditambah lagi hero yang bisa AOE Cloud tadi. Ya, meskipun kalau ngomongin Fanny nggak habis-habis kita bilang nih win rate-nya kecil banget di MSC tahun ini ya. Masih satu kali doang kan win. Satu kali menang, dan itu di tangan King Kong. Kan, ya di tangan King Kong. Oh, pembuktian. Kalau Kairi juga bisa. Udah lah dengan kata pembuktian. Oh, udah ini. ya, cukup ya. Cukup. Oke, Karena menurutku apa yang mau dibuktikan kalau misalkan emang nanti ujung-ujungnya nggak dapetin kemenangan. betul sih. Benar-benar. Ada banyak yang lebih pasti lah ya bisa dibilang sebenarnya. Dan sekarang udah ada Badang bersama Glue yang ditutup. Ya ini Glue tujuannya biar nanti Baxianya kalau emang jadi jungler nggak kerepotan ya. Yap. Karena tipikal hero kayak Glue ini cocok banget untuk bertemu dengan tank jungle yang hero-nya jalan kaki. Dia langkah baiknya ditutup aja. Dan seperti itu Joy, tindakan lagi-lagi preventif untuk menutup adanya Assassin Flex Ya. yang bisa dibawakan karena ada Baxia Flex juga di sini. Itu tindakan karena masih ada possibility ditutup sedikit limitasi, di limit lah pergerakan dari King Kong hero pool-nya. Dan let's see, last dan dari Onyx Philippines bisa ke arah Lutfi lagi sih? Oh, kayak ditanya. Kan udah tahu mereka udah tahu decknya seperti apa. Mereka udah tahu hero powernya Lutfi apa, hero-nya Sun seperti apa. Dan ini kayaknya emang bener-bener Gatotnya buat Keyboy kalau begini. Makanya mereka nggak ngelakuin ban terhadap Roamer. Ya. Dan sekarang nih yang jadi pertanyaannya nih untuk mau ambil ke arah mid laner-nya terlebih dahulu atau ya Kalea, berarti Gatotnya digeser ke XP? Ada Keyboy dengan Kalea. Maksa-maksa Purify pasti juga. Dan karena udah ada Fanny, jadi ya mestinya sih pakai Purify kalau ada Kalea, dan Fanny-nya jadi lebih bebas untuk melakukan kill atau mungkin memberikan pressure. Dan let's see 2 picks terakhir Onyx Philippines. Onyx Philippines kayak keluar dari textbook mereka ya. Biasanya mereka naruh hero Super Friends tuh di bawah, sekarang di atas. Ya. Karena Selena nggak sih? Karena Selena dan mungkin mereka mikirnya takut di ban juga ya. Iya. Udah ketahuan juga hero powernya. Oke, Choi Edit. Loh, baru sekarang dipakainya ya hero-hero CC dari Onyx Philippines yang kita expect-nya dari top 8 udah muncul. Tapi baru di bronze match mereka munculinnya. Ya. Dan bahasanya berarti akan tetap di jungle. Satu pilihan terakhir sepertinya menyisakan Farsia ya. Kalau misalnya emang pengen cari kombinasi burst damage. Berani sih, tapi kalau Farsa ada Selena, ada Cho, akan sedikit lebih ke press. Mending Valen sih. Valen. Ya karena ada Edit kan, dia bisa ambil Primal Wrath. Iya, bisa. Oke,
Ini dia untuk drafting dari Onyx Philippines dan juga Onyx. Dan kita akan saksikan untuk game yang pertama di Best of 5 Series ini akan jadi seperti apa. Dan untuk match kali ini akan ditemani bersama dua casters kita. Ada Papulung dan juga Aul, silahkan. Oke, terima kasih Nevin. Lemes sedikit nggak apa-apa ya, tapi mau tidak mau inilah yang harus dihadapin. Onyx ID versus Sonic Philippines, mereka harus bertemu di bronze match. Yang menang posisi 3 tetap Onyx. Yang menang tetap Onyx, yang kalah juga Onyx. Ya, walaupun memang kita harus ya mengawalnya di bronze Ya, match. berpuas diri lah. Betul. Untuk tahun ini ya, karena mau tidak mau dua tim dari regional ID harus kalah. Ya walaupun kita bisa ambil sisi positif. Tahun kemarin kita nggak lihat ada tim ID yang knockout. Dan sekarang at least ada di knockout semua. Tapi ya, kita akan memulai Best of 5 Series untuk bronze match. Atau ini adalah hari terakhir untuk MSC at EWC 2025. Pertarungan antar dua saudara nih. Region mana yang akan dibuktikan nih? Onyx Philippines kah atau Onyx ID? Yap, tapi ada penggunaan Fanny nih ya, boleh-boleh lagi. Boleh lagi ya. Fanny lagi. Ya tadi udah dibahas juga di panel, Fanny ini memiliki win rate yang cukup rendah. Ya, Satu-satunya kayaknya yang menang tadi di King Kong dari ya. King Kong kemarin kan. Apakah akan kembali dipatahkan? Karena ngeliat dari Onyx Philippines mereka punya draft yang cukup solid ya pastinya untuk bisa memberikan sisi power. Dan Kurt versus Lutfi nih dan Kyrie Oke, kayaknya habis nyolong tuh. masih kabur ya. Dia Iya. habis, Little Wondernya ternyata nggak berhasil juga untuk diambil. Jadi ada sedikit keuntungan juga untuk Onyx Philippines. 1v1 situation dari bottom lane ya. Kalau kita intip di minimapnya juga ada tekanan nih. Kelra, the gold standard itself. Yap. Ini deh dengan adanya perubahan dari mungkin dari keseluruhan gameplay yang ada dari line up dan itu sendiri, coba lihat Fanny. Sekarang biasanya kan dari entah orange, purple buff dulu atau purple buff orange. Sekarang kayak purple buff, lalu pergi dulu itu melancong kemana tuh? Oke, ada pertempuran. Dan sekarang Keyboy apa yang terjadi? Keyboy menjadi korban yang Ya itu dia, pertama. continue CC yang diberikan oleh Onyx Philippines ngebuat dari Keyboy sulit untuk bergerak. Yang tadi aku pikir Gatotnya bakal ada di ROM Ya. untuk bisa makan-makan trap-trapnya juga. Dan ini adalah satu hero power yang dari kemarin kita lihat di Respect Band atau bahkan di Deny Pick sama SRG. Selenanya Super Friends. Yep. Cuman untuk sekarang dengan terbuka satu hero tersebut ya, udah. Makanya biasanya kan habitnya kalau misalkan hero-nya Super Friends diambilnya di dua bawah kan. Tapi karena Selenanya open jadi diambil dan Jadi set up. Oke. Gagal tadi seperti itu bisa mendapatkan kartel tersebut, namun sekarang Luffy-nya malah terjebak sedia Luffy dikeroyok habis-habisan. Gak bisa bergerak sama sekali. Even Revitalize yang udah dipop-up juga gak ngebuat dirinya bertahan jauh lebih lama. Yap, Pressure-nya gila banget sih. Ini dari Onyx Philippines, mereka udah berhasil untuk bisa memberikan tekanan untuk Onyx ID. Kena Rapture juga yang dipegang sama Super Friends. 2 poin kill di awal. Ini sangat-sangat ngedongkrak gimana caranya Onyx Philippines bisa memegang kendali atas game ini. Yap, 1400 ya, itu udah terlihat perbedaan di angka networknya. Sementara sekarang Luffy di atas sendirian lagi, tapi masih ada pergerakan yang dimiliki oleh beberapa pemain Onyx Philippines. Ya, kalau bicara tentang split push power juga masalahnya di sini ada jawaban dari Onyx Philippines ya, dengan membawakan Cloud lagi untuk Kelra. Walaupun chance dari Onyx ID ada 2, tapi masalahnya 2 juga ini akhirnya ngebuat dilema siapa yang nantinya bakal dikirim untuk bisa menjalankan lane jauh. Dan kalian Onyx Philippines yang sudah bermain cukup lebih hati-hati untuk saat ini, nggak terlalu barbar tapi ya sekalinya dapat pick off on point. Oke, jadi di bawah Kelra tadi terlihat ya, ada satu Blazing Duet yang memang sudah dikeluarkan. Dia bisa pergi lagi dan King Kong dengan Baxianya aman banget, aman, tentram, jaya pokoknya melakukan farmingan. Aman aja, enak banget. Rivernya udah dipegang sama Onyx Philippines. Onyx ID keyboardnya juga nggak bisa nge-screening balik karena terlalu banyak sisi. Sekalinya Keyboy nge-show pastinya ini jalannya bertigaan, lihat. Ya. Langsung pastinya kena panis dan Keyboy posisinya terus sangat-sangat tertekan dan juga nggak banyak angle-angle yang bisa dia ambil. Oke. Sementara sekarang dilempar, Serem ya, serem banget. ngilu sih pasti. Tapi ya memang cukup tenang ya, dan terutama karena kita tahu kemarin juga Onyx Philippines sempat ada di Indo, udah pasti mereka mengetahui habit satu sama lain. Ya. Oke.
Sementara sekarang Xavier di bagian bawah masih cukup santai juga, 1v1 situation, tapi itu pada berbeda. Turtle ditarik sedikit karya dari Onyx ID. Sun sudah mulai maju, ada Keyboy tepat berada di belakang, sementara Kairi akankah bersiap take off di area belakang. Namun sekarang ada tsunami slap dari langsung dikeluarkan, begitu saja pertempuran terus terjadi. Ada tsunami slap juga tadi udah terlihat, bahkan tadi ada blessing wave mulai dalam area tersebut. Kurt di sana mulai maju lagi, dan King Kong sedikit FP-nya tersisa. Harus mundur, tidak bisa memaksakan. Oh, tidak ada follow up dan Xavier maju. Oke, Xavier maju. Kurt berhasil untuk kabur. Wow. Inisiasi yang dilakukan oleh Keyboy ternyata nggak ada follow up pasti yang bisa diberikan oleh Onyx ID yang lain, sehingga hadirnya Kelra untuk bisa memperbarkan tapi King Kong. Wah, datang lagi King Kong yang berusaha untuk bisa menghadiri retribution, tapi setidaknya untuk sekarang King Kong yang gagal. King Kong mencoba untuk bisa mengejar lagi karena beberapa player yang dimiliki oleh Onyx ID, tapi Brusco bersiap ya, udah maju satu langkah tadi. Hahaha. Gitu. Ayo mundur lo ya. Tapi ya setidaknya dari Onyx ID ya, mereka bisa secure ke arah dari Turtle sehingga agak sedikit bisa mengejar ketertinggalan yang sedang mereka alami. Lane bawahnya udah mulai didorong oleh Kelra yang bahaya nih. Kelra kalau misalkan emang bisa langsung tabrak belakang, Xavier dan Suns ini bakal lumayan terancam keberadaannya. Kayaknya Suns ya yang menjadi Target ya. target utama juga, ataupun ya paling ujung-ujungnya Keyboy lagi yang kena juga, karena mau nggak mau kan dengan flicker yang mereka bawa itulah yang bisa didapatkan. Yap. Ngilu ya. Dan kayaknya juga karena memang kita lihat Fanny yang nggak bisa terlalu panen kill di awal untuk di perancang sekarang, belum bisa jadi follow up secara pasti nih untuk inisiasi dari Keyboy. Deg-degan ngeliat Selena dari tadi. Apalagi Selenanya Super Friends kan. Iya, nyaris-nyaris mulu. Lu coba. mendingan kena Selenanya Super Friends apa Selenanya Rosa? Sama aja kalau usah kena Selena, kalau bisa kita mah. Kita pilih aja ya. Iya. Bahaya. Oh, Wah, ilah, udah sekarang kena lagi. Sampai kaget gua kan. Sampai kaget Ul, dari tadi gua udah deg-degan Ul ngeliatnya. nyebut ya. Sampai nyebut ini. Win sampai jatuh gitu dari kemarin kita udah digembleng nih ya. Heart rate kita nih tinggi terus dari Betul. kemarin. Tapi untuk sekarang dari Onyx ID juga mereka nggak mau yang terlalu agresif, nggak mau ngambil resiko yang terlalu jauh lagi, bermain cukup hati-hati sembari menunggu untuk Xavier-nya juga punya item modal untuk bisa membalaskan keadaan. Dan bahayanya adalah Wih. Suns. Oke, tertabrak satu player, berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, dan Sansa sekarang masih berhasil bertahan, tapi Sam mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, bahkan lebihnya mau tidak mau dengan reputasi dibuka di depan berbeda, ada satu hal yang bisa dihancurkan. Oke, Avatar of Guardian hanya dibuka untuk bisa melarikan diri. Dan bahkan IMU terhadap Cramoran tadi udah dibuka untuk defense juga dari Suns. Dan kita jangan lupakan, Kairi pernah pas di in-game ngomong, kok lu bisa gitu lah? Pas dia pakai Valentina kopi ke Edit. Gak bisa gitu lah. Dan Keyboy seperti udah mengetahui siapa yang berada di dalam satu rebutan Super Prince, berhasil diamalkan begitu baik tadi pergerakan yang dimiliki oleh Keyboy, mencoba masuk ke belakang, tapi Kairinya terjebak, Kairi digebukin, Kairinya bisa kabur, hanya saja rekan-rekannya tertinggal sedikit. Blazing Duet masuk dan berhasil mengatakan damage yang begitu menyakitkan. Sansnya gak bisa kabur lagi dan hilanglah sudah 3 player dari Onyx ID. Iya, karena akhirnya team fight-nya juga kalah orang ya. Karena Xavier-nya sebagai damage dealer lebih berfokus untuk mencari yang pasti adalah altar bottom turret yang coba untuk didorong. Tapi akhirnya Kelra yang hadir memporak-porandakan lini belakang dari Onyx ID. Dan jangan lupakan Primal Red ini damage-nya juga gede. Iya. The West Dragon dimulai, Kairinya emang udah enak main di area yang cukup sempit. Tapi sayangnya balik lagi, ini Fanny zaman now damage-nya nggak terlalu yang masif. Iya. Ini Karena masuknya enak banget. Kenapa? Karena source skill dari keseluruhan beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx juga udah keluar semua kan. Dia masuk tanpa purify loh. pede ya. Iya, padahal kan ada efek verify juga harusnya dari Valen. Tapi kayaknya ada informasi-informasi yang emang begitu jelas yang udah didapetin, ya udah masuknya santai banget. Dan purify-nya juga ya masih terjaga gitu ya, nggak ke-trigger banget. Onyx Philippines, mereka berhasil untuk bisa mendapatkan keunggulan, tapi wah 1v1 situation enggak ya harusnya ya. Tapi masalahnya ini Idit juga bisa jadi salah satu hal yang harus diwaspadai sama Onyx ID loh. Ya. Bisa jadi stoppernya Fanny kan, kalau lagi terbang kena angka. Tuh kan. Semakin di belakang semakin terancam ya sebenarnya ya. Kenapa ya? Walaupun udah sama ya waktu itu, tapi kan dari yang kena itu mau jaraknya deket apa enggak, tapi tetap ngilu. Oke. Kurt yang bakal coba untuk memantau ya agar Kairi tidak bisa mendapatkan split push powernya, tapi Kinko Kena lagi, dilempar lagi, nyangkut lagi, dan lebih dikeroyok.
Itu semua sumber dari skill yang masuk ya. Sampai The Wave Dragon, sampai dari tadi 2 kali Abyssal Arrow-nya connect. Lutfi yang bahkan gak sempat Avatar of Guardian, gak sempat revitalize juga. Ya. Bonyok habis, harus menelan 4 kali point dead sekarang. Berganti-gantian loh tadi itu semua. Mhm. Ayo, siapa lagi yang belum masih damage? Ayo. Coba, Habis. mana sisinya yang belum kena sini? Oke, tapi Lord bentar lagi bakal spawn juga. Harusnya dari keunggulan yang bisa dipegang sama Onyx Philippines nih. Mereka bisa set up duluan, tapi again dari Onyx ID mereka bisa memanfaatkan split push power mereka. Dan harusnya Savero yang akan bisa menjalankan lane jauhnya supaya nanti SOD bisa membantu tim fight dengan cukup cepat. Yap, sementara sekarang berhasil tadi menendangkan satu player. Akankah dia bertahan, tapi Lutfi sejauh ini dengan rapid launcher bukan ada blessing cuan. Begitu menyakitkan. Spear of Destruction-nya connect, tapi terlalu berbahaya untuk Savero. Bisa masuk ke area tersebut karena Kairi pun sudah hilang. Tidak ada power retribution, sementara kerja tadi berhasil membanting ke arah dari Suns. Yap, dan double kill diamankan juga oleh Kurt. Terlalu banyak sisi yang akhirnya ngebuat dari Onyx ID juga berkutik sama sekali, nggak segen-segen makan Lutfi-nya. Dan sampai akhirnya Kairi yang memang ada di tengah-tengah kerumunan. Terlalu juga banyak stopper yang ngebuat akhirnya Kairi harus menelan poin dead pertamanya. Lord jatuh ke tangan dari Onyx Philippines, 9-1 sekarang. Semakin dominasi lagi, snowball lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx PH. Oke. Sementara sekarang Lord harus segera dihilangkan. Harusnya di area purple buff udah kena tahan terus nih ya. Udah sulit-sulit nih Kairi nih. Udah makin susah lagi. Dan bottom lane-nya bukan Kelra ternyata yang pegang ya. Jadi tadi Kirk terus. Dan jangan sampai nantinya Kirk juga punya damage loh. Biasanya kan ada Starium side kan. Masih sempat nih untuk bisa ngamenin ke arah purple buff. King Kong mau mendekat, ditarik sedikit ke arah belakang. Enggak. Gagal tadi seperti King Kong untuk bisa mencuri ke arah dari purple buff tersebut. Tertangkap basah Suns. Serba salah sih. Suns sekarang agak purify juga. Dia lebih ke flicker tapi Lutfi. Oke, Lutfi. Mau nggak mau, unbreakable. Ya harus mundur dulu dan mengikhlaskan inner turret hancur di arah bottom lane. Yap, sebentar sekarang Savero harus mundur dengan purify tadi yang sudah gunakan Spear of Destruction. Akankah berpindah tempat? Terlalu mengerikan. Oke. Super Free udah berdiri di situ loh. Savero hey, connect lagi, dilempar lagi dan Lutfi yang menjadi korban 1 point kill. Yes, dan Lutfi udah gak banyak lagi hal yang bisa dia lakukan selain hanya menelan damage saja. 6 point death. Bahkan item defense memang sebenarnya udah ada Radiant Armor, udah ada Dominance juga, tapi kayak terlalu terpatung gitu loh. Yep. Semuanya sisinya masuk. Poin kena 1, udah jalan ke kombinasi semuanya. Karena dia tadi spellnya gak pernah aman, Spellnya pasti terus-terusan dipakai. Wah, kena lagi. Kena lagi. Wah, ini Oke. Mau kirain tadi Kairi mau maju tuh. enggak ya, kayak memang udah main sabar dulu aja. Yap. Walaupun dari Onyx Philippines mereka udah dominate dengan 6.600 dan itu dia Starium side yang baru saja kita perbincangkan. Sudah disematkan di tubuh Kurt yang akhirnya ngebuat teknik Pramorat akan semakin bisa menjadi jaminan follow up damage juga. Ugal-ugalan lah pokoknya. Ugal-ugalan. Maju lagi semuanya. Kirk coba untuk bisa membanting, berhasil tadi mengganggu di arah papa. Sancha berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dan ada satu lagi Avatar of Guardian, namun sekarang coba lihat pergerakan dari Kiboy malah tertinggal sendiri. Kiboy yang menjadi korban pengeroyokan. Itu dia, siapapun yang keluar pasti bisa dikombinasikan dengan Oke, the blessing to it. Mendadak masuk Kelra. Wow, begitu menyakitkan. Dan Lutfi gagal untuk cancel ya dari unbreakable-nya juga. Habis walk tadi dikeluarkan. Dan mereka berhasil memukul mundur sedikit. Revitalize juga udah ke-trigger lagi. Dan Onyx Philippines mereka cukup disiplin. Sudah menghancurkan satu base turret. Mundur lagi. Lebih fokus lagi untuk bisa mengambil objektif yang sudah jauh lebih aman, yaitu Lord. Tapi Onyx ID mereka bakal coba untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Aduh. Santai itu. Nggak lagi ya. Teror-teror loh. Capek banget ya. Capek banget, dan Onyx Philippines juga mereka punya chance untuk tarik ulur dan harusnya Onyx ID mereka nggak mau ngambil resiko lebih jauh lagi selain mundur dan ya udah biarin aja Lordnya didapetin sama Onyx Philippines. Yang penting kita nggak ada yang tumbang sehingga kita masih bisa defense. Tapi ini Onyx Philippines sama Onyx ID peringkat ketiga, mereka setidaknya udah ngantongin $250.000 ya. Kalau peringkat ketiga ya bedanya 100.000, peringkat 4 150.000. $250.000.
Berapa yuk? Sekitar 4 lah. Sekarang 4M lah sepertinya ya. Berapa yuk? Oke, terus kok mau maju kah? Loh, berhasil mendapatkan tadi karena 2 player sekaligus maka Blazing sudah dikeluarkan. Kelranya masih selamat. Ada pergerakan dari Kairi namun sekarang WW udah digunakan pula. Selamat lagi Kelranya. Oke, si Kelranya selamat dan juga sebenarnya memang banyak pertukaran resource yang terjadi. Tapi masalahnya dari Onyx Wait. Philippines mereka nggak gentar, mereka bakal tetap coba untuk mengandangi Onyx ID agar tidak bisa keluar dari tempat yang aman. Tapi Kalau teman-teman begitu ya Pak ya. gimana kalau kita grand final? Ya. Tapi best thing yang bisa didapetin adalah ya third place. Iya. Oke. Pertarungan kita lanjutkan. Lutfi kembali menjadi orang terdepan, belum ada yang tumbang sejauh ini. 12-1 point kill. 12-1, 8.500. Onyx Ya. ID masih bisa bertahan juga. Tapi masalahnya dari Onyx Philippines mereka juga nggak terlalu hancur nih turret-turret. Ya masih terjaga dengan cukup baik, hanya ada outer top dan bottom. Sehingga ini menandakan bahwa split push power yang bisa dimiliki antara Fanny dan juga Moskov ini nggak berjalan dengan cukup baik ya, karena lihat Onyx Philippines mereka rotasinya bareng-bareng semua. Sekalinya yang kena inisiasi udah dipastikan dia nggak bisa bergerak sama sekali. Iya. Nah sekarang Kelra juga ya penempatan posisinya, bagaimana dia mempertahankan dari Stakra artillery-nya itu bagus banget loh tadi. Jadi masuknya tuh maksimal terus. Iya. Dan nggak ada yang bisa ngestop dia nggak sih? Purify-nya ada, Iya. mau diinisiasi juga mau sama siapa? Kiboy sulit banget nih untuk menangkap Kelra tentunya. Ini Savero mau ditabrak nih. Oke, King Kong memberanikan diri tadi sepertinya menabrak ke arah salah satu pemain dari Onyx ID, bahkan Brusco-nya tertinggal sendirian. Terbuka kesempatan. Coach-nya kehilangan dari Mortal dan 2 player berhasil diamankan dan shutdown pula. Oke, ada Spear of Destruction. Sans mencoba untuk bisa maju, bahkan sekarang Savero berpindah tempat. Oke, ada satu buah move yang akhirnya bisa dipunish oleh Onyx ID, Kurt dan Brusco yang terlalu dalam juga karena base turret bottom lane-nya gak hancur. Sehingga akhirnya Onyx ID selain mereka bisa bertahan, tapi akhirnya bisa nge-punish dan ini akan menjadi sebuah angin segar untuk bisa mengejar ketertinggalan. Karena akhirnya nih ada move-move yang lumayan Iya. agak sedikit over dari Onyx Philippines. Oke, ada pergerakan tadi yang sepertinya mau dilanjutkan. Ada Abyssal Roar yang dilemparkan Kairi. Wah, Masih selamat. akhirnya karena ada Savero yang udah punya attack speed juga, Iya. 2 turret di tengah, outer dan innernya berhasil untuk bisa didapatkan. Sehingga akhirnya ini ngebuat dari Onyx ID punya vision yang lebih luas nantinya. Jadi nggak terlalu overthinking dengan adanya Super Friends juga, dan 8.000 tadi ini udah mulai dikejar, berarti 5.000 yang didapetin sama Onyx ID ya. Yap, lumayan. Lumayan banget, dan akhirnya ngebuat dari Onyx ID keluar Bisa dari defensive menetralisir mereka. lah. Iya. Nah, cuman masalah Kelrani juga nih tuh lihat. Attack speed-nya, ngepok damage-nya. Aduh, Oke. udah mengerikan. Oke, dan harusnya Onyx ID mereka bakal tetap kontes sih. Konsil. Oke, ada konsil tempat yang berbeda. Ada satu bantingan yang langsung dilakukan. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena Bruce, tapi tempat yang berbeda dan waktu yang berhasil diamankan melalui kick off. Bahkan sekarang blessing to win. Langsung saja mengcover ke dalam satu area mereka. Berhasil mendapatkan di total 2 player yang dimiliki oleh pemain dari Onyx ID. Bruce yang berhasil diamankan, sementara Super Phoenix masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Tempat yang berbeda, Kiboy yang berhasil diamankan pula. Savero terjebak. Ada King Kong yang berusaha untuk bisa menabrak ke tidak, ternyata mundur. Oh, menabrak Kairi. Oke, di tempat yang lain Kairi harus bisa menyelamatkan dia. Bisa menggocek tadi ya karena bisa row Kairi. Waduh, dikit lagi. Awas King Kongnya bakal begal. Aduh. Oke, ada King Kong di depan berbeda. Kairi, run Kairi, run. Masih selamat. Masih bisa terbang. Tapi masalahnya sekarang hanya ada 3 pemain untuk saat ini. Sun sebentar lagi bakal spawn, tapi Lordnya sudah mulai masuk ke area defensif dari Onyx ID. Yap, hanya ada 4 player sejauh ini, tapi Kiboy sesaat lagi udah bisa bergabung. Lebihnya udah kehilangan beberapa fire speed, tapi Savero tertancap tadi dengan adanya bisa orang masuk dalam tubuhnya. Mau tidak mau Purify pun langsung digunakan. Di tempat yang lain ada Lord yang memang benar-benar harus dihilangkan secara cepat. Oke, Purify untuk Savero membuat dirinya masih terjaga, dan Kairi. Oke, di tempat yang lain Kairi berhasil untuk bisa kabur lagi. Tapi nggak ada purple buff buat Kairi. Itu yang cukup menjadi ancaman karena Onyx Philippines mereka masih punya super wave minion berikutnya. Yap.
Oke, depan lain ada satu bandingan dan itu adalah Kiko, tapi Kiko terlalu tebal. Spiro Mystery tadi nyangkut, Kiko bakal terkena level dari Fai dan Kiko berhasil diamankan. Luffy mau tidak mau langsung aja tahan badan di area terdepan, tapi sekarang coba lihat kerja tertinggal, kerja di Craig dan mereka berhasil mendorong mundur dua player dari Onyx PH yang berhasil diambil. Alright, Onyx ID. Mereka masih bisa bertahan dan juga dapetin poin yang lebih, yaitu Kurt dan King Kong yang berhasil dipunish. Instant replaynya ternyata satu Tsunami Slam. Karena udah ada shield Unity yang dibuka sama King Kong, jadi gak ada lagi escape yang bisa dilakukan. Luffy-nya memang terjebak di depan, tapi ya dia akhirnya juga punya durability yang menjanjikan dirinya untuk setidaknya selamat dengan revitalize juga. Kurt yang nggak punya flicker akhirnya bisa ditumbangkan di tangan dari Onyx ID, dan sekarang keadaan cukup berbalik. Oke, keadaan berbalik, ada belajar dua, tapi keluarga pula, tapi tertendang was sudah saat mereka dibalikkan lagi dengan cukup cepat. Ada Kimoy dan coba lihat damage sakit banget dari Kelra. Dan para lain Super Prince mencoba untuk bisa menghalangi kepulangan pemain dari Onyx ID. Kimoy bakal berkejar. Oke, dikejar lagi, Super Prince mundur lagi. Oh, Kimoy kehilangan dari Mortal Kimoy sendirian, selesai. Yep. Gak banyak ya yang bisa dilakukan, escape juga udah gak ada lagi, flicker dalam keadaan cooldown, tapi Kairi dikejar dan gak akan dikasih sama sekali purple buff punya Fanny. Ya. Ini bakal ngehambat banget pergerakan dari Kairi itu sendiri. Dan sepertinya tidak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh Onyx sih, karena Kiboy-nya juga masih 30 detik lagi untuk spawn. Ini cukup berbahaya. Dan Lord Evolve menit ke-20. Upaya dari Onyx Philippines tadi udah 2 kali attempt untuk masuk ke area high ground dari Onyx. Yep, Spirit of Destruction dan yep, gagal mereka mendekat lari ke area dari Lord, dan ini dia waktunya untuk Onyx Philippines. Bisakah mereka menyelesaikannya dengan Lord yang Harusnya kalau misalkan nggak terlalu ke pick off 1 ya, mereka bisa kawal Lord Evolve-nya, ini bakal Yeah. bisa jadi end the game. masalahnya dari wildcard loh, siapa yang punya Lord malah bikin kesalahan loh. Oke, Luffy. Terus sekarang kehilangan banyak banget Edwin tuh, aduh. Apalagi ada Wishing Lantern juga kan tadi. Iya. Ngebuat dari Luffy-nya benar-benar bocor, revitalize lagi ke trigger, dan sekarang Onyx Philippines mereka akan mengawal Lord Evolve ini. Oke, ada Lord yang sangat-sangat tebal di tempat yang lain terlihat bisa bertahan sejauh ini dari Sapphire, tapi sedikit lagi Sapphire down. Sepertinya tertutup sudah kemungkinan Wabler sudah bisa Savage! What? Savage?